Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang mekanisme pasar Islam yang beranggotakan saya sendiri, Dea Apriliana, teman saya Cynthia Dini Pratiwi, selanjutnya Mutia Fani. Baik, yang pertama ada pengertian pasar. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi barang atau jasa. Peranan ekonomi Islam dalam mekanisme pasar menyumbangkan andil yang amat penting di tengah marut perekonomian bangsa Indonesia ini. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Yang selanjutnya ada perspektif Islam. Dalam hal mekanisme pasar, dalam konsep Islam akan tercermin prinsip syariah dalam bentuk nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam dua perspektif, yaitu makro dan mikro. Nilai syariah dalam perspektif mikro menekankan aspek kompetensi atau profesionalisme dan sikap amanah. Sedangkan dalam perspektif makro, nilai-nilai syariah menekankan aspek distribusi, yaitu seperti pelarangan riba dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian. Ya, selanjutnya, harga dan persaingan sempurna pada pasar Islami. Terdapat beberapa sarjana muslim memberikan penjelasan mengenai mekanisme pasar. Yang pertama, menurut Abu Yusuf, masyarakat luas memahami bahwa harga suatu barang hanya ditentukan oleh jumlah penawarannya saja. Dengan kata lain, bila hanya tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal. Sebaliknya, jika tersedia banyak barang, maka harga akan turun. Yang kedua, menurut Ibnu Taimiyah, pasar yang ideal menurut Ibnu Taimiyah adalah pasar bebas dalam bingkai nilai dan moralitas Islam, yaitu pasar yang bersaing bebas, kompetitif, dan tidak berdistorsi antara permintaan dan penawaran. Ya, selanjutnya, kekuatan pasar dalam ekonomi Islam. Permintaan. Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar. Istilah yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan permintaan ini adalah keinginan. Dasarnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ini, yaitu harga barang yang bersangkutan, pendapatan konsumen, harga barang lain yang terkait, selera konsumen, ekspektasi atau pengharapan, maslahah atau tujuan dalam mengonsumsi barang. Penawaran. Definisi ini menurut Ibnu Taimiyah adalah kekuatan penting dalam pasar sebagai ketersediaan barang yang ada di pasar. Ya, selanjutnya, intervensi dan regulasi pasar. Menurut Islam, negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi, baik itu dalam bentuk pengawasan, pengaturan, maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam konsep ekonomi Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Menurut Ibnu Taimiyah, keabsahan pemerintahan dalam menetapkan kebijakan, intervensi dapat terjadi pada situasi dan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, produsen tidak mau menjual produknya kecuali pada barang yang lebih tinggi daripada harga umum pasar, padahal konsumen membutuhkan produk tersebut. Yang kedua, terjadi kasus monopoli atau penimbunan. Yang ketiga, terjadi keadaan al-hasar atau pemboikotan di mana distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Yang keempat, terjadi koalisi dan kolusi antara penjual atau kartel, di mana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi di antara mereka dengan harga di atas ataupun di bawah harga normal. Yang kelima, yang terakhir, produsen menawarkan produknya pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah menurut produsen. Saya Cynthia Dini akan melanjutkan presentasi dari Mbak Mutia.
Tujuan adanya intervensi pasar yang dilakukan oleh pemerintah menurut Ibnu Qudamah al-Maqdisi adalah sebagai berikut. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat untuk mencegah ikhtiar dan goban fahishi mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dan menjual di atas harga pasar, dan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Adapun regulasi harga, bagian dari intervensi pemerintah, memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi ekonomi, berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan relokasi sumber daya ekonomi. Yang kedua, fungsi sosial, mempersempit kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Dan yang ketiga, fungsi moral, upaya menegakkan nilai-nilai Islami dalam aktivitas perekonomian. Distorsi pasar, penimbunan barang, ikhtiar melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi, sehingga ia mendapatkan keuntungan besar dan dari harga biasanya. Terus yang kedua ada penentuan harga, yang ketiga riba, yang keempat tadlis, yaitu transaksi yang mengandung suatu hal yang diketahui oleh salah satu pihak. Yang kelima, jual beli ghorar, suatu jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian. Yang keenam, tindakan melambungkan harga. Lalu ada keseimbangan pasar. Keseimbangan atau equilibrium menggambarkan suatu situasi di mana semua kekuatan yang ada dalam pasar, pemerintah dan penawaran berada dalam keadaan yang seimbang, sehingga setiap variabel yang terbentuk di atas, harga dan kuantitas, sudah tidak lagi berubah. Proses terjadinya keseimbangan dalam pasar berawal dari mana saja, baik dari segi permintaan atau penawaran. Namun dalam segi perubahan akan terjadi pada satu sisi saja, sisi penawaran dan permintaan. Sekian dari kelompok 10. Maaf apabila ada banyak kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.